Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel kali ini, yang dimana insya Allah kita akan membahas mengenai peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fatullah dengan nomor induk mahasiswa yaitu 216410140. Baik, langsung saja tanpa berbasa-basi kita langsung menuju ke substansi materi yang telah disiapkan. Database. Data ialah suatu fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama di dalam komputer. Ada seorang ilmuwan mengemukakan ada 3 macam data yang kita perlu perhatikan ketika kita membahas mengenai database. Yaitu yang pertama, mengenai input data. Input data ialah suatu data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi yang bertujuan menjadi suatu bahan atau objek yang dapat diproses sehingga menghasilkan output data itu sendiri. Adapun yang kedua yaitu output data, yang dimana output data ialah suatu sistem atau suatu keluaran dari sistem informasi. Tentunya antara input data dan output data ini memiliki hubungan yang baik atau memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan tidak akan ada output data ketika kita tidak memiliki input data itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga ialah database. Database sendiri ialah merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan suatu perusahaan ataupun di dalam komputer. Dan itulah mengenai pengertian tentang database. Selanjutnya ialah mengenai media penyimpanan data. Mengenai media penyimpanan data, ada 2 cara dalam melakukan penyimpanan data itu sendiri, yaitu yang pertama menggunakan media penyimpanan utama atau biasa yang disebut dengan main storage media. Apa itu media penyimpanan data? Media penyimpanan utama ialah suatu informasi atau sistem informasi yang bersifat volatil, yang artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Dan biasanya masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori. Contohnya RAM atau Random Access Memory. Selain media penyimpanan utama atau main storage media, ada juga media lain yang dimana disebut dengan media penyimpanan tambahan atau secondary storage media. Apa itu media penyimpanan tambahan? Media penyimpanan tambahan atau storage secondary media ialah penyimpanan untuk data yang dimana dilakukan secara berurutan atau sekuensial melalui media yang biasa disebut dengan record data, yang dimana itu akan dibaca dengan cara yang sama pada saat penyimpanannya, yang memungkinkan pemakai atau user untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Ada juga mengenai media penyimpanan tambahan atau yang lain, sebagaimana contoh ada berbentuk pita magnetik, media penyimpanan berurutan pita magnetik. Ada juga yang dengan cara mengupdate
file data pada pita magnetik, ada juga media penyimpanan secara langsung pada DASD, yang dimana DASD ini media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan dan lain sebagainya. Baik, tentunya untuk media penyimpanan data kesimpulannya ada dua, yaitu media penyimpanan utama dan juga media penyimpanan tambahan atau secondary storage media. Baik, selanjutnya yaitu mengenai organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila mana sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Apa sih Database Management System? Ialah suatu sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, serta memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Tentunya juga ini bertujuan agar ketika para pengusaha atau perusahaan menginginkan data yang sudah terrecord pada periode-periode sebelumnya itu dapat dicari dengan cepat dan akurat sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Adapun contoh-contoh dari database management system itu sendiri, biasanya yang paling populer adalah salah satunya MySQL dan juga MongoDB. Ada juga Oracle Database, Cassandra Database, PostgreSQL, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu mengenai sistem database. Untuk mengenai sistem database di sana, ada 3 komponen utama yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Apa saja komponen-komponennya? Sebagaimana telah disebutkan di awal, ada 3 komponen utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama mengenai komponen data, yang dimana komponen data ini secara umum dapat dikatakan bahwa data dalam sistem database harus selalu terintegrasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak menggunakannya. Yang dimana maksudnya terkontribusi, yakni bahwa setiap bagian dari data dalam database dapat memberikan kontribusi kepada pemakai yang berbeda pada waktu yang sama, sesuai dengan hak akses yang diberikan. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen software, yang dimana komponen sistem software ini yakni data yang tersimpan dalam disk secara fisik, dan juga pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software atau database manager, atau lebih umum dikenal sebagai sistem manajemen database atau DBMS itu sendiri. Komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakai, yakni kelompok pertama yaitu sebuah programmer aplikasi, yang dimana ia bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database itu sendiri. Kemudian kelompok kedua ialah sebuah atau pemakainya, user, yang dimana mereka berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Kemudian kelompok yang ketiga ialah administrator database itu sendiri. Adapun komponen yang terakhir yang perlu kita ketahui dalam sistem database yaitu komponen hardware. Bagian hardware itu sendiri dari sistem database meliputi kepala, head, atau yang biasa pembaca gunakan untuk mengambil ataupun membaca data bersama-sama dengan bagian input ataupun output, controller, kabel, disk, dan sebagainya. Ada juga yang disebut dengan prosesor, yang dimana prosesor dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database itu sendiri.
Dan itulah mengenai sistem atau komponen yang ada dalam sistem database, yakni komponen data, komponen software, dan juga komponen hardware. Tentunya komponen hardware ini masih banyak contoh-contohnya, silakan mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut, bisa diteliti lebih lanjut sehingga datanya lebih akurat kembali. Yakni kemudian selanjutnya yaitu mengenai model-model data, yang dimana ada 3 model data yang diyakini secara umum, di mana model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Ada 3 poin atau 3 model, yakni model hierarki, model relasi, model network. Yang pertama model hierarki atau hierarchical data model, di mana data induk. Pada model data ini, data induk memiliki berbagai percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan membentuk seperti struktur organisasi. Contohnya kayak organisasi sekolah, di mana ada kepala, wakil, divisi-divisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada model network, yang dimana pada model ini setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Kemudian model data yang ketiga yakni model relasi, yang dimana model ini didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul, bagaimana contohnya yakni model relasi Peterchi dan juga model relasi Martin, dan yang terakhir yakni model relasi Bachmann. Dan itulah beberapa substansi materi yang perlu kita ketahui mengenai peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database itu sendiri. Mungkin itu. Nah, dan ini sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk menyaksikan channel kali ini. Kami cukupkan sampai sekian, kurang lebih mohon maaf. Dan see you next time and bye bye.